Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi analisis bagan-bagan proses dan kapasitas. Bagan proses. Bagan aliran proses adalah bagan-bagan yang digunakan untuk menggambarkan dan memperbaiki proses transformasi dalam sistem-sistem produktif, di mana dalam penyusunan bagan proses manajemen dapat mengkombinasikan operasi-operasi tertentu, menghilangkan atau menyederhanakan operasi-operasi yang lain untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan. Bagan yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan proses diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bagan-bagan perakitan atau assembly chart. Bagan ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan bahan dan urutan perakitan komponen-komponen yang merupakan suatu perakitan mekanikal. Bagan ini membantu menggambarkan aliran bahan dan hubungan masing-masing komponen. 2. Bagan-bagan aliran proses, flow process charts. Bagan ini merinci proses ke dalam unsur-unsur dan simbol-simbol. Dengan simbol-simbol tersebut disusunlah bagan yang mencakup spesifikasi bagian-bagian proses, waktu atau jarak yang harus ditempuh karyawan, serta spesifikasi kegiatan-kegiatan penundaan dan penyimpanan. Jadi, bagan aliran proses memberikan petunjuk-petunjuk yang lengkap tentang tata cara pelaksanaan suatu proses produksi. Ini adalah bentuk-bentuk simpul bagan aliran proses. Operasi, transportasi, inspeksi, penundaan atau delay, penyimpanan atau storage. Bagan aliran proses dalam penyusunan dan penganalisaannya perlu mempertimbangkan berbagai tipe pertanyaan seperti what, who, where, when, how. Artinya, apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, di mana, kapan, dan bagaimana mengerjakannya. 3. Bagan proses operasi-operasi atau routing sheets. Routing sheets ini mirip dengan operational process charts. Perbedaannya, bagan proses operasi mencakup spesifikasi-spesifikasi untuk bagian dan waktu pengoperasian dan pemeriksaan. Routing sheets lebih terperinci dari bagan perakitan karena menunjukkan operasi-operasi dan routing yang diperlukan bagian proses individual. Memberikan petunjuk yang lebih lengkap tentang cara untuk memproduksi suatu barang. Routing sheet juga menetapkan secara tepat cara memproduksi suatu barang dengan mengidentifikasikan peralatan dan perkakas yang digunakan, operasi-operasi dan urutan yang harus diikuti, serta estimasi waktu penyiapan dan waktu pengoperasian mesin. Contoh, di sini ada suatu chart yang berisi tentang nama komponen, kode perakitan, nomor komponen, tanggal, disusun oleh siapa, kemudian dibuatlah dalam kolom-kolom. Jadi, kartu ini untuk menggambarkan kegiatan operasi, apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, di mana mengerjakannya, berapa waktu yang digunakan, alat apa yang digunakan dalam proses pengerjaannya. 4. Bagan operasi atau operating charts. Bagan ini menunjukkan spesifikasi bagian-bagian pengoperasian dan pemeriksaan secara lebih terperinci, di mana setiap bagan operasi menunjukkan gerakan-gerakan tangan seorang karyawan secara terperinci. Sebaiknya penyusunan bagan operasi dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi gerakan atau motion study, di mana prinsip ini ada 3 aspek, mencakup penggunaan anggota badan, pengaturan tempat kerja, dan perancangan peralatan dan perkakas. Contoh bagan operasi penandatangan sebuah surat. Dalam pengerjaannya menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri meraih kertas, tangan kanan meraih pena, memegang pena, kemudian memindahkan pena ke posisi. Tangan kiri di atas kertas memegang kertas. Tangan kanan posisi pena untuk menulis, kemudian menandatangani surat, kemudian mengangkat pena, meletakkan pena di atas meja, tangan kiri melepaskan kertas. Bulatan kecil di sini menunjukkan gerak pemindahan, bulatan besar menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan.
Jadi, bagan operasi ini menunjukkan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan secara ekonomis. 5. Bagan manusia mesin atau man-machine charts atau activity charts. Dari bagan ini menunjukkan hubungan antara operator dan mesin, yaitu menunjukkan apa yang dikerjakan mesin dan apa yang dikerjakan karyawan atau manusia pada setiap periode waktu. 2. Menunjukkan waktu istirahat operator dan mesin serta mengidentifikasi elemen-elemen setiap kegiatan karyawan dan mesin secara simultan. 3. Membantu menentukan penggunaan dua sumber daya penting perusahaan yang terbaik. Bagan kegiatan atau bagan manusia mesin dengan pekerjaan mencampur minuman dengan sebuah mesin pencampur. Dalam tabel ini kita lihat ada karyawan atau operator, kemudian waktu dalam menit, mesin yang digunakan, dan waktunya. Jadi di sini menggambarkan karyawan mengambil pesanan pelanggan 3 menit. Mesinnya tidak berjalan, waktunya kosong. Kemudian karyawan mengisi alat pencampur dengan mesin blender. Kemudian di sini mesin bekerja 5 menit. Berarti karyawan tidak ada pekerjaan atau menganggur. Ini selama 6 menit. Disinilah mesin pencampur berjalan. Kemudian mengosongkan pencampur, artinya mengeluarkan minuman dari mesin pencampur, ini 2 menit. Di sini baik karyawan atau mesin bekerja bersama-sama, pencampur juga dikosongkan, karyawan mengosongkan mesin pencampur. Menghidangkan minuman, di sini 5 menit, mesinnya tidak berjalan. 6. Bagan simu atau bagan gerak simultan. Bagan ini mirip dengan bagan operasi, di mana menunjukkan gerakan-gerakan tangan kiri dan kanan, tetapi mencakup waktu setiap gerakan. Dengan teknik analisis waktu untuk setiap gerakan yang biasanya ditentukan melalui perhitungan suatu kerangka gerakan kerja, kita dapat mengkombinasikan, menghilangkan, atau mengubah gerakan-gerakan dasar untuk mengembangkan metode yang lebih baik. Kapasitas produksi. Untuk mengetahui strategi mana yang akan dijalankan, perlu mempertimbangkan kapasitas produksi yang dimiliki dan rencana penjualan. Selain itu juga mempertimbangkan biaya, risiko, dan jaminan pelayanan atau ketersediaan barang bagi konsumen. Kapasitas adalah kemampuan terpasang yang dimiliki untuk menyimpan, menerima, mengirim, dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Ada 2 strategi dasar persiapan kapasitas. 1. Capacity lead demand, yaitu kapasitas dipersiapkan melebihi permintaan konsumen sehingga muncul inventory. Capacity lags demand, yaitu perakiraan permintaan konsumen melebihi kapasitas yang tersedia sehingga selalu ada permintaan yang tertunda. Tingkat utilitas kapasitas dapat dihitung dari kapasitas yang digunakan dibagi tingkat kapasitas maksimum. Kapasitas yang digunakan sama dengan tingkat output yang dicapai. Kapasitas maksimum atau pada kondisi terbaik sama dengan kapasitas yang dirancang sejak awal atau pada best operating level. Jadi dari rumus ini bisa kita masukkan, misalnya kapasitas yang digunakan adalah 50, sedangkan tingkat kapasitas maksimum adalah 100, berarti tingkat utilitas kapasitas adalah 50%. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.